Oke, kita akan selanjutnya ini akan membahas audit ISO 1. Sebelum kita mulai ya, kita ini dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, ada Jessica, ada Marcella, ada Yunike, dan Caroline. Audit ISO 1 itu tentang saldo master file piutang usaha yang lebih tinggi dari saldo piutang di laporan posisi keuangan. Kemungkinan besar ada transaksi yang belum tercatat dalam periode akuntansi. Kalau yang latar belakang ini yang pertama, master file piutang berisi rincian saldo per pelanggan seperti nama, nomor faktur, tanggal, pembayaran, dan sisa piutang. Sedangkan laporan posisi keuangan hanya menampilkan total piutang usaha secara menyeluruh. Keduanya harus seimbang karena jika terdapat perbedaan berarti ada kesalahan pencatatan atau transaksi yang belum diperbarui sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi. Yang kedua, dalam kasus ini, ternyata ditemukan jika saldo yang ada di master file piutang usaha dan laporan posisi keuangan tidak sama. Di master file piutang usaha ternyata lebih tinggi dibanding saldo piutang yang ada di dalam laporan posisi keuangan. Hal ini bisa terjadi karena yang pertama, transaksi piutang yang belum tercatat. Misalnya, sudah dicatat di master file piutang per pelanggan, tapi belum di jurnal atau diposting ke buku besar, sehingga dampaknya bisa ke laporan posisi keuangan. Yang kedua, ada kesalahan pencatatan. Dan yang ketiga, adanya perbedaan periode. Transaksi yang dicatat di master file terjadi di awal periode berikutnya, tetapi tidak sengaja masuk ke dalam laporan periode sebelumnya. Ini ada dokumen dan catatan yang dapat kita melakukan pembuktiannya. Yang pertama ada master file piutang, yang kedua ada buku besar, yang ketiga ada laporan usia piutang, yang keempat ada jurnal penerimaan kas, yang kelima ada jurnal penjualan dan daftar faktur penjualan, yang keenam ada jurnal retur penjualan atau kredit memo, dan yang terakhir ada rekonsiliasi master file piutang dengan buku besar. Oke, selanjutnya eh, tujuan asersi. Tujuan asersi di sini yang kami pakai adalah completeness karena dugaan awalnya di situ kemungkinan besar ada transaksi yang belum tercatat dalam periode akuntansi. Itu berarti catatannya itu nggak lengkap. Catatannya belum tercatat secara benar dan secara lengkap. Oke, selanjutnya identifikasi dan pembuktian masalah audit berdasarkan dokumen yang diperoleh. Jadi yang pertama yang kita harus lakukan yaitu menganalisis data dulu dengan membandingkan saldo antara master file piutang dan laporan posisi keuangan. Yang kedua, mengumpulkan dan memeriksa dokumen pendukung itu nanti akan dipakai sebagai bukti-bukti audit. Nah, yang ketiga, menganalisis dokumen tersebut untuk menemukan penyebab masalah. Jadi contohnya di sini kan piutang di master file lebih tinggi daripada di laporan keuangan. Dugaannya karena ada yang nggak tercatat. Bukti atau dokumen yang bisa kita pakai itu, misalnya kita dari faktur penjualan. Ternyata ada penjualan yang belum tercatat nih. Setelah itu kita harus melakukan penyesuaian, membuat jurnal penyesuaian karena ada piutang yang sebenarnya belum tercatat. Nah, sebenarnya kalau ada piutang yang belum tercatat ini juga bakal mempengaruhi akun-akun lain di laporan keuangan yang lain. Nah, contohnya kan piutang ini posisinya di posisi keuangan. Sedangkan kalau misalnya yang belum tercatat adalah piutang karena penjualan, oh berarti akun penjualan juga dilaba rugi, nilai nominalnya belum benar juga. Atau dicatatnya ternyata sebagai pembelian tunai, padahal itu masih piutang. Berarti yang akun lainnya yang salah ternyata akun kasnya ternyata nggak benar. Jadi harus dianalisis dari dokumennya, ada nggak ini udah tercatat atau belum. Terus akun lain apa yang terpengaruhi supaya ketika kita buat jurnal penyesuaian, jadi laporan keuangan yang lainnya juga benar. Nah, hasil akhir dari identifikasi masalah ini supaya kita bisa dapat saldo yang pas ya, yang sesuai antara master file piutang dan laporan posisi keuangan. Jadi supaya saldo piutang ini sudah tercatat dengan benar dan sudah ada bukti-bukti bahwa saldo piutang ini sesuai. Saran atau kontrol. Yang pertama, perusahaan bisa menggunakan sistem akuntansi yang terintegrasi secara otomatis mencatat setiap faktur penjualan ke dalam jurnal dan buku besar. Nah, ini untuk mengurangi risiko kesalahan manual. Lalu yang kedua, harus ada rekonsiliasi mingguan mungkin atau harian supaya antara master file piutang dan buku di buku besar di laporan posisi keuangan itu nanti akan sesuai. Yang ketiga, menunjuk pihak itu independen, misalnya staf senior atau manajer akuntansi, untuk mereview dan menyetujui setiap entry jurnal dan memastikan semua transaksi telah tercatat sebelum akhir periode. Ini sekian presentasi dari kami. Terima kasih.